Seperti sidik jari, warna mata juga unik. Warna mata bahkan bisa memengaruhi caramu melihat cahaya dan membuat penglihatanmu khas. Untuk memahami ini, kamu harus mengetahui bagaimana warna mata terbentuk. Ini adalah iris, bagian berwarna di bola mata. Iris mengandung pigmentasi dan kandungannya menentukan warna matamu. Setiap manusia memiliki jumlah pigmentasi yang sedikit berbeda. Itu sebabnya kamu tidak akan menemukan dua orang dengan warna mata yang sama persis. 3 gen spesifik dalam tubuh bertanggung jawab untuk kadar melanin dan menentukan pigmentasi. Orang bermata biru dan hijau memiliki melanin lebih sedikit di iris mereka, dan orang dengan melanin lebih banyak memiliki warna mata lebih gelap, seperti coklat dan hazel. Ada beberapa orang yang memiliki mata hitam pekat cantik, tapi ini hanya ilusi optis yang disebabkan oleh melanin yang melimpah. Tidak ada iris hitam pekat, meskipun mata ini terlihat sangat gelap. Warnanya sebenarnya coklat pekat. Penelitian membuktikan bahwa pigmentasi mata memengaruhi pandangan, tak peduli seberapa gelap atau terang warna mata. Orang dengan warna mata lebih terang lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman saat hari cerah. Kalau kamu punya warna mata terang dan harus menyipitkan mata saat pergi keluar, jangan lupa pakai kacamata hitam ya. Ada lebih sedikit pigmen yang berfungsi sebagai pelindung sinar matahari di irismu. Tapi, karena melanin bersifat seperti kacamata alami, kamu punya penglihatan malam yang lebih baik dibanding orang bermata gelap. Sebaliknya, kalau kamu punya warna mata lebih gelap, matamu bisa lebih tahan dengan cahaya terang pada siang hari. Orang bermata gelap pastilah merasa lebih yakin saat berkemudi pada malam hari karena tidak terlalu merasa silau saat melihat lampu mobil. Tapi itu bukan alasan untuk membuang kacamata hitammu. Kamu masih membutuhkannya untuk melindungi mata gelapmu dari sinar UV. Warna mata yang paling tidak biasa dan langka adalah merah. Biasanya, orang albino yang punya ciri khas kayak gini. Soalnya iris mereka transparan karena kurangnya melanin. Warna kemerahan itu karena ada pembuluh darah di mata. Dan dalam beberapa kasus, merah bercampur warna biru dan menciptakan warna ungu langka yang sangat cantik. Mata seperti itu tentu harus ekstra terlindungi dari cahaya terang. Warna matamu mungkin juga memengaruhi performa olahragamu. Para peneliti dari University of Louisville mengatakan bahwa murid bermata biru dan hijau lebih pandai dalam olahraga mandiri seperti golf, bowling, atau biliar. Murid bermata gelap lebih pandai dalam tugas reaktif seperti mempertahankan atau memukul bola. Menurut perkiraan, cuma ada 8% orang di dunia yang punya mata biru, tapi warna mata ini paling umum saat lahir. Biasanya, melanin berkembang seiring waktu sampai mencapai jumlah pigmen usia dewasa. Itu sebabnya, warna mata bisa berubah seiring waktu. Tapi, ukuran iris enggak loh. Enggak kayak wajah dan kebanyakan bagian tubuh yang berubah signifikan selama hidup. Mata dan iris punya satu ukuran dan bentuk yang stabil, berapapun usiamu. Diameter rata-rata jumlah iris adalah 1,3 cm. Iris dipenuhi berbagai kerutan, bintik, lingkaran, dan lipatan yang terbentuk secara genetik. Biasanya, pola iris baru terbentuk pada umur 2 tahun. Pola ini sangat unik. Bahkan, pola di mata kiri berbeda dengan pola di mata kanan. Begitu juga dengan pola yang dimiliki semua manusia di bumi. Ketidakmampuan untuk membedakan warna atau disebut juga buta warna memengaruhi sekitar 8% pria dan 0,5% wanita. Tapi warna sendiri tidak begitu stabil dan objektif seperti kelihatannya. Banyak tes menunjukkan bahwa manusia melihat warna secara berbeda, bergantung pada banyak faktor, seperti lokasi geografis, bahasa, dan jenis kelamin misalnya. Artinya, kamu bisa menikmati matahari terbenam yang sama dengan temanmu, tapi kalian melihat warna yang benar-benar berbeda dan kalian bahkan tidak tahu soal itu. Mulut manusia juga cukup unik. Kamu tidak akan menemukan 2 set gigi yang sama persis, bahkan pada anak kembar identik. Karena bentuknya bergantung pada cara orang menggunakan rahang. Bahkan kebiasaan-kebiasaan terkecil yang kamu lakukan selama bertahun-tahun lalu, menggigit bibir misalnya, bisa memengaruhi bentuk gigi dan keunikan bentuk gigi. Kamu mungkin sadar, noda lipstik, diserbet, atau cermin selalu agak berbeda tergantung orangnya. Penelitian pada wanita dan pria mengungkapkan pola sidik bibir masing-masing individu itu unik. Pola ini tidak mengungkap ciri khusus berdasarkan faktor jenis kelamin. Jadi, pola lipatan kecil di bibir adalah salah satu tanda biometrik penting.
Lidah adalah salah satu otot terkuat di tubuh dan tampilannya tak bisa dibuat lagi. Organ ini mengandung lebih dari 10.000 kuncup pengecap dan tiap kuncup berisi rambut-rambut kecil. Fungsinya adalah merasakan makanan, membedakan rasa, dan mengirim informasi ke otak untuk memulai proses pencernaan yang layak. Sepanjang hidup, semua tonjolan kecil dan kerutan di lidah menciptakan pola individu. Itu sebabnya ahli mengatakan bahwa sidik lidah sama uniknya seperti sidik jari. Mungkin di masa depan, kalau masalah ini sudah diteliti lebih baik, biometrik lidah akan menjadi hal umum. Tapi kayaknya ini bukan cara yang nyaman buat verifikasi identitas ya. Tiap manusia punya suara unik yang terbentuk oleh banyak faktor, termasuk sejarah caramu belajar bicara dan bernyanyi, panjang saluran vokal, dan caramu menggunakan suara setiap hari. Meski beberapa aktor berbakat bisa dengan sempurna memalsukan suara orang berbeda, termasuk selebritas, teknologi komputer khusus masih bisa menentukan perbedaannya. Sidik telapak tangan juga sama uniknya dengan sidik jari. Seiring waktu, garis-garisnya mungkin berubah, muncul dan bahkan hilang. Tapi polanya dengan semua detil kecilnya tetap menjadi ciri pribadimu yang khas. Sidik jari tangan tidak sama dengan sidik jari kaki. Kamu punya 10 sidik jari tangan yang berbeda dan 10 sidik jari kaki yang berbeda pula. Tiap jari kaki berbeda dengan jari tangan dan jari kaki yang lain. Beragam pola menakjubkan ini berkembang sebelum lahir, saat kamu masih berupa janin. Daun telingamu terbentuk sempurna pada umur 10 tahun. Telinga bertambah besar seiring usia, dan gravitasi bisa membuatnya sedikit turun. Telinga perempuan cenderung lebih kecil dibanding telinga laki-laki. Namun, bentuk telingamu dengan semua tonjolan dan lekukannya sangat unik. Sampai-sampai ahli biometrik menganggap bagian tubuh ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengidentifikasi kepribadian. Mereka menggunakan perangkat lunak khusus untuk memindai dan membuat ulang skala dan posisi telinga. Penelitian ini memiliki keakuratan 99,6%, sama seperti sidik jari. Analisis gaya jalan adalah teknologi biometrik lain untuk mengidentifikasi orang. Gaya berjalanmu dibentuk oleh banyak faktor dari kelahiran sampai sekarang. Itu termasuk cara tidur, berdiri, jalan, lari, dan semua gerakan tubuh yang pernah kamu buat. Gaya jalan itu unik karena takdir tiap orang unik. Tentu saja, cukup sulit membedakan ciri gaya jalan seseorang tanpa latihan khusus. Tapi kamu akan mengenali bunyi langkah kaki sahabatmu atau pasanganmu meski matamu terpejam. Jari memiliki banyak reseptor yang bertugas mengirim pesan ke otak. Jari sama sensitifnya dengan mata. Itu sebabnya orang-orang menemukan banyak sekali mitos seputar tangan. Salah satunya tentang jari manis tangan kiri. Konon katanya, kita harus memakai cincin kawin di jari manis tangan kiri karena jari itu mengandung pembuluh darah spesial yang membawa darah dari tangan kiri langsung ke jantung. Namanya adalah vena amoris. Sayangnya, para ahli menyanggah mitos romantis ini. Semua jari sama spesialnya karena jaringan pembuluh darah di tangan kurang lebih mirip. Kepercayaan ini berawal di Mesir kuno, dan bagian barat bumi pun mengadopsi budaya pernikahan ini. Di banyak negara seperti India, Denmark, Norwegia, Rusia, dan Bulgaria, orang-orang lebih memilih memakai cincin kawin di tangan kanan.